Mbak Caroline. Baik, kabar baik ya? Baik, Mbak. Oke. Pak Kapolres, ini luar biasa ya, belum sampai seminggu begitu ya, di Kabupaten Ende ini sudah langsung ada nih program terbaru dari Polres Ende, yaitu Kampung Tangguh. Jadi ini memang sebenarnya kabarnya ini program dari Polri gitu ya, Komandan? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi ini memang inovatif dari Pak Kapolri dan ditindaklanjuti oleh seluruh Polres jajaran. Oh, iya. Mhm. Nah ini sebenarnya apa nih pertimbangan dari Polri atau latar belakangnya ini untuk pembentukan Kampung Tangguh ini, Pak? Oh ya, jadi gini, untuk pembentukan dari Kampung Tangguh itu sendiri intinya adalah dari Bapak Kapolri mau mengantisipasi dari dampaknya bencana kesehatan yang selama ini Indonesia alami, yaitu COVID-19 ataupun juga kita biasa sebut dengan Corona. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru menghadapi bencana ini agar kita bisa tangguh dalam menghadapi bencana. Oke, dan Nah, ini Kampung Tangguh pertama di mana nih, Pak? ya untuk Kampung Tangguh sendiri, untuk secara peresmiannya sebenarnya sudah dilaksanakan pada hari Kamis lalu, itu secara nasional, dan kita lanjuti dengan launching Kampung Tangguh di Ende, di Kabupaten Ende, tepatnya di Desa Nanganasa kemarin. Di Desa Nanganesa ya. Jadi ini untuk Ende memang baru satu Kampung Tangguh. Rencananya Iya, betul, Pak. ada Kampung Tangguh lainnya, Pak Kapolres? Oh ya, betul sekali, Mbak. Memang ini baru launching, baru satu. Jadi kita buatkan pilot project terlebih dahulu. Nanti kita untuk pelaksanaannya kita evaluasi, kita minta mohon bantuan dari stakeholder yang terkait lainnya agar kita juga dapat membentuk ke lurah-lurah kelurahan lainnya. Baik. Nah Pak, ini apa pertimbangan dari Polres Ende nih sampai memilih Desa Nanganesa yang menjadi pilot projectnya? Padahal kan ada banyak desa nih, 200-an lebih desa di Kabupaten ini Pak. Apa karena lebih dekat atau seperti apa? Oh ya, betul sekali, Pak. Yang pertama, untuk posisinya cukup strategis. Dia tidak jauh dari kota. Jadi sehingga pengawasannya kita lebih gampang, koordinasi bersama-sama dengan pihak Muspida juga gampang, dan intinya adalah untuk pemasarannya agar lebih cepat. Terus yang berikutnya juga ada juga kelompok tani yang dibina oleh Babin Kaptipmas kita, itu Bribka CB Perintis, yaitu kelompok tani Pama Imu 1 dan 2. Nah itu sangat-sangat aktif, jadi kita memilihnya di situ, Mbak. Oke, jadi Pak Kapolres sebenarnya konsep dari Kampung Tangguh ini apa nih? Mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu ya, bingung-bingung juga nih. Ini Kampung Tangguh ini kegiatannya apa dan aktivitasnya ini seperti apa, bisa dijelaskan? Oh iya, Mbak. Sebenarnya kata tangguh sendiri itu sebenarnya dari Bapak Kapolri ada 4 sasaran. Yang pertama, tangguh dalam bidang kesehatan, tangguh dalam bidang keamanan, tangguh dalam ekonomi, dan juga tangguh dalam informasi dan kreasi. Nah, yang di Desa Nanganasa ini kita berpatokan pada salah satu unsurnya, yaitu ekonomi dalam bidang tani dan perkebunan. Seperti itu, Mbak. Jadi nanti kita tidak menutup kemungkinan untuk ketangguhan di desa lainnya, mungkin kita bisa berupa informasi dan kreasi mungkin, ataupun juga masalah dengan kesehatan. Nanti kita lihat evaluasinya, Mbak. Jadi memang baru 2 komponen ini ya yang ada di Nanganesa ini. Dan ini ada pendampingan juga dari Polres ini tadi melalui Babin Kamtipmasnya seperti itu ya, Pak Kapolres. Iya, Mbak. Nah, iya, betul. Oke, jadi memang untuk Desa Nanganesa sendiri pemilihan sebagai projectnya ini dipilih karena mendekati 4 komponen tadi ya, kriteria sangat mendekati begitu ya. Iya, betul, Mbak. Nah, Pak Kapolres, nah ini kalau untuk pembentukan Kampung Tangguh lainnya di Kabupaten Ende ini, adakah syarat-syarat khusus begitu atau mungkin ada sosialisasi terlebih dahulu dari pihak kepolisian Resor Ende seperti itu, Pak?
Itu belum mencapai ke sana, Mbak ya. Jadi yang pertama kita evaluasi dulu lah. Hambatannya, kendalanya apa dalam pembentukan di Kabupaten ND, khususnya di Desa Nanganasa. Nanti kalau memang sudah berhasil, kelemahannya sudah kita temukan, nanti baru kita kembangkan ke desa-desa yang lainnya. Oke, jadi memang belum pasti ke depannya ini akan ada kampung tangguh di ND begitu ya? Kalau itu sih pasti sih Mbak, tapi perlahan lah, pelan tapi pasti Mbak. Pelan tapi pasti begitu. Sejauh ini harapannya apa nih untuk kampung tangguh pertama di Kabupaten ND ini? Tidak hanya kepada masyarakat Desa Nanganesa sendiri, tapi juga kepada pemerintah dan juga stakeholder terkait, Pak Kapolres. Ya, untuk harapannya sih bisa secara tangguh dalam 4 bidang ini dan tidak terlaksana hanya di satu desa. Kalau satu desa saja sudah tangguh dan bisa terlaksana hampir seluruh polsek, itu saya yakin dan percaya untuk ketangguhan menghadapi COVID ini seluruh kabupaten bisa tangguh, dan ekonomi bisa menaik demi kesejahteraan masyarakat. Baik, ini berarti tangguh dalam arti menjadi desa yang mandiri, begitu ya? Iya, betul. Baik, Pak Kapolres, terima kasih untuk Mbak. pagi hari ini bersama dengan RRI ND. Selamat beraktivitas kembali. Sukses untuk kampung tangguhnya Pak Kapolres ya. Iya Mbak, selamat pagi Mbak. Nah, itu tadi pendengar sudah bersama dengan Kapolres ND AKBP Albertus Andriana SIK ini yang kurang lebih baru 1 minggu ya bertugas di Kabupaten ND ini. Nah, ini sudah ada tugas baru yaitu pembentukan kampung tangguh dan pilot projectnya ada di Kabupaten Desa Nanganesa, Kecamatan Dona pendengar ya. Dan mudah-mudahan tadi seperti yang diharapkan menjadi desa yang tangguh dalam arti menjadi desa yang mandiri begitu ya. Dari sisi kesehatan, ekonomi, dan juga masih ada 2 poin lainnya tadi ini yang terus ya butuh pendampingan juga dari Polres ND dan stakeholder terkait sehingga 4 komponen sesuai dengan harapan dari Kepolisian Republik Indonesia ini dapat terwujud ya. Dan tadi juga kalau sudah banyak kampung tangguh dibentuk di Kabupaten ND ini maka tidak mungkin lagi Kabupaten ND juga akan disebut ya atau dinobatkan menjadi Kabupaten Tangguh pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami.